Halo, berjumpa kembali bersama Terem Channel. Triana dan Erlina menyapa. Salam sehat buat kita semua. Sahabat Terem, bagaimanakah kita memulai aktivitas hari ini? Sudahkah sikap sabar menjadi bagian dari diri kita? Atau sebaliknya, sulit bagi kita untuk bersikap sabar? Saya sebagai ibu, kesabaran sangat diperlukan. Kadang sebagai pribadi wajar jika ingin cepat ambil alih menyelesaikan tugas. Buah dari kesabaran biasanya akan dirasakan jika kita sudah pernah mengalaminya, melaluinya. Butuh waktu, bahkan perlu memahami dan mengelola emosi dengan baik. Kesabaran ada suatu proses menuju suatu kebaikan. Bagaimana dengan sahabat Terem? Apakah sudah berusaha memulai kesabaran hari ini? Mari kita sama-sama bertumbuh dalam kesabaran. Selamat menyaksikan. Pernahkah kita melihat pohon mangga dan melihat anak belajar berjalan? Kami yakin pasti hampir semua pernah melihatnya. Apakah yang bisa kita pelajari dari keduanya? Apakah pohon mangga pertumbuhannya langsung berdiri kokoh dan menghasilkan buah? Juga anak kecil yang belajar berjalan, apakah ia tiba-tiba langsung berjalan tanpa melalui tahapan seperti merangkak dan rambatan? Baik pohon mangga dan anak kecil, tentu semuanya melalui tahapan-tahapan. Demikian pula dalam kehidupan, kita pasti melewati suatu proses pertumbuhan dan perkembangan. Ada tahapan yang harus dilalui, walaupun tahapan dan hasil yang dilalui tiap orang tidaklah sama. Contoh sederhananya sebagai berikut. Anak saya yang pertama bisa berjalan dalam usia 14 bulan. Anak kedua usia 12 bulan dan si bungsu usia 11 bulan. Dalam tahapan perkembangannya, mereka harus mampu melalui tugasnya tersebut, yaitu berjalan. Mulai berjalan, melangkah, 1 langkah, 2 langkah, dengan gaya robotnya yang tentunya perlu kesabaran. Akhirnya mereka mampu untuk berjalan. Namun, bukan hanya sampai berjalan saja, mereka akan dan harus siap menuju tahapan dan proses selanjutnya. Siapkah kita menjalani dengan sabar setiap proses yang kita lalui? Apakah kita sudah berusaha menjadi orang sabar? Apakah yang terlintas dari diri kita mengenai kesabaran? Mungkin di antara kita pernah melihat atau bahkan mengalami sendiri. Orang yang sabar itu biasanya mengendalikan emosi negatif, seperti kecewa, kesedihan, ketakutan, jijik, kemarahan. Tidak terpancing untuk turut membalas dengan reaktif. Dengarkan saja. Kadang sambil menganggukkan kepala sudah cukup. Orang sabar itu menjaga lisan atau perkataan. Tidak membalas perkataan yang menyindir, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun belajar untuk memahami perkataan tersebut dari sudut pandang orang yang menyindir. Menjadi sabar itu mampu menahan diri karena taat aturan. Aturan yang ada merupakan rambu bagi kita untuk bertindak. Mungkin ada beberapa orang yang memiliki pemahaman dari sudut pandang yang berbeda. Namun, bukan kewajiban kita untuk membenarkan atau menyalahkannya. Kapan kesabaran kita diuji? Saat kita dihadapkan dengan masalah.
saat banyak pertanyaan singgah di dalam benak. Mampukah aku bertahan dalam situasi tersebut? Mampukah aku mengendalikan kemarahan atau emosi negatif lainnya? Lalu apa yang perlu kita lakukan? Mulailah pahami diri sendiri dan hindarkan mengeluh. Belajar menyadari dan menerima keterbatasan diri agar terhindar dari stres. Kendalikan diri, menerima bahwa ada hal yang bisa kita kendalikan, ada juga yang tidak bisa kita ubah karena di luar kendali kita. Tidak semuanya ada dalam kendali kita. Belajar untuk memilah hal yang penting dan tidak penting. Belajar untuk menanggapi cukup dilihat atau dibaca. Kendali diri menunjukkan perilaku yang mengarah menuju kebaikan. Bertindak sesuai kapasitas kita, bukan sesuai keinginan kita atau apa maunya kita. Berikut gambaran tentang kendali diri. Fokuslah di area yang masih berada dalam kendali kita, yaitu sikap, respon, dan cara pandang kita terhadap sesuatu yang kita hadapi. Antara lain, caraku menyayangi diriku, pikiranku, tindakanku, pendapatku, perkataanku, caraku memperlakukan orang lain, caraku mengelola perasaanku, dan batasanku. Dan jangan terlalu fokus dengan area di luar kendali kita, antara lain perlakuan orang lain, perasaan orang lain, apa yang orang lain pikirkan, hal-hal di masa lalu, waktu, cuaca, dan apa yang orang lain katakan. Apa yang kita peroleh dari kesabaran? Kesabaran menyadarkan kita bahwa segala sesuatu ada proses yang kita lalui. Belajar menerima keterbatasan diri dan menyadari bahwa ada hal yang bisa kita kendalikan dan ada juga yang tidak bisa kita ubah karena di luar kendali kita. Kendali diri melalui kesabaran menghasilkan buah kebaikan. Semoga bermanfaat. Selamat berjumpa kembali sahabat Rem Channel. Triana Erlina menyapa. Bersabar adalah kata yang sering kita ucapkan dan sering kita dengar jika kita dalam keadaan menunggu atau menantikan sesuatu yang kita harapkan. Ataupun mungkin kita dalam keadaan yang kurang nyaman atau kurang baik, kita sering mengatakan bersabar. Bersabar di dalam bertumbuh. Apakah kita sudah memilikinya? Semoga permenungan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Di rumah saya memiliki wine yang berumur sekitar 35 tahun. Untuk menjadi wine seperti ini pasti mempunyai dan melalui proses yang cukup panjang dan lama. Dari buah anggur dipetik, dia diperas, dia ditekan untuk diambil sari-sarinya dan disimpan untuk menghasilkan wine yang bisa kita nikmati. Semakin lama proses penyimpanan wine akan menghasilkan kualitas wine yang lebih bagus. Apakah hidup kita merasa seperti ditekan, diinjak, diambil sari-sarinya? Mari bersabar, karena kita akan menjadi wine yang manis dan berkualitas bagus. Gitar ini mempunyai permukaan yang indah, bukan? Dia halus, mengkilat, dan enak untuk dilihat.
Untuk mendapatkan permukaan yang seperti ini, gitar ini pasti mengalami yang namanya diamplas, digosok, sampai dia menghasilkan suatu permukaan dengan serat seperti ini. Jika demikian hidup kita, mungkin merasa seperti diamplas, baik dengan sesama kita, dengan orang-orang terdekat kita, dengan keadaan dan situasi di sekitar kita. Mari ingat, besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesamanya. Untuk menjadi permukaan yang halus dan indah dan untuk bisa dinikmati banyak orang, kita perlu mengalami proses. Sahabat Rem yang terkasih, saya ada di kebun duren dan ini pohon duren yang nanti dalam masa pertumbuhannya akan ada ranting ataupun cabang yang akan dibersihkan dan dipotong agar pohon duren ini dapat tumbuh secara maksimal sesuai yang dikehendaki pemiliknya. Dalam Yohanes 15 dikatakan bahwa setiap ranting yang ada padaku yang tidak berbuah akan kupotong, dan setiap ranting yang berbuah akan kubersihkan agar dia berbuah lebih lebat lagi. Jadi, kita berbuah ataupun tidak berbuah, Tuhan akan tetap membersihkan kita agar kita dapat berbuah lebat bagi kerajaannya. Nikmati setiap proses yang Tuhan kerjakan di hidup kita agar kita menjadi berbuah lebat bagi kerajaannya. Kupu-kupu ini mempunyai warna-warni yang sangat menawan, tetapi dia tidak timbul dalam waktu satu malam. Dia mengalami proses yang namanya metamorfosis. Untuk menjadi indah seperti kupu-kupu ini, nikmati setiap proses yang Tuhan kerjakan di hidup kita. Buah ini, walaupun satu tangkai, tetapi dia mempunyai tingkat kematangan yang berbeda-beda. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, karena setiap orang mempunyai prosesnya masing-masing. Bahkan bunga pun, dia tidak mekar secara bersama-sama.